Nasi untuk menantu durhaka sepertimu itu sia-sia saja. Keluar dari sini sekarang juga. Pada hari pemakaman ayahnya, Citra tidak hanya dirampok uang duka citanya, tetapi juga diusir dari rumah tanpa alas kaki. Namun, tepat 3 hari kemudian, ibu mertuanya datang ke kantor pengelola gedung tempat putranya akan membuka usaha. Sambil menggebrak meja, ia berteriak, "Heh, Pak Kepala, sampaikan pada pemilik gedung, kami sudah habis 10 miliar untuk interior. Jangan harap kami akan bayar sewa untuk sementara waktu." Mereka sungguh tidak pernah menyangka. Pemilik gedung senilai 500 miliar yang memegang nasib toko 10 miliar itu adalah wanita yang sama, yang 3 hari lalu mereka campakkan ke jalanan di tengah hujan deras. Kisah pembalasan dendam yang melampaui imajinasi ini akan segera dimulai. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like. Suasana hening di rumah duka pecah oleh sebuah tamparan. Pipi Citra terasa panas dan perih. Tangannya yang sedang merapikan sesajen berhenti seketika. "Kamu gila?" "Ya? Daging itu mahal. Kenapa dibuang?" "Cuci dan pakai lagi," teriak ibu mertuanya, Ibu Ratna. Selama 3 hari 3 malam menantunya berduka, yang ia lihat bukanlah kesedihan, melainkan hanya uang. Bahkan di rumah duka pun, ia sibuk menghitung untung rugi. Citra menatap ke arah meja penerima tamu. Suaminya, Bima, hanya fokus pada buku tamu dan kalkulator. Ketika Citra mendekat, Bima segera menutup buku itu. "Jangan ikut campur urusan laki-laki," katanya ketus. Ia lalu menyembunyikan segepok uang tunai ke dalam sakunya dan masuk ke ruang istirahat. Namun, dari celah pintu, Citra melihat pemandangan yang tak ia percaya. Rina, sahabatnya sendiri, sedang merapikan dasi Bima. "Sayang, sekarang dunia jadi milik kita," bisik Rina. Seketika, lutut Citra lemas. Saat ia membuka pintu, Rina justru tersenyum sinis sambil menunjukkan foto USG. "Aku hamil 3 bulan," katanya laki-laki. Saat itu, Ibu Ratna masuk. Ia membanting sebuah amplop coklat ke atas meja. "Tanda tangani surat cerai ini." Di dalam amplop, sudah ada surat cerai yang lengkap dengan tanda tangan Bima. Ketika Citra mencoba protes, Bima mendorongnya dengan kasar. Mangkuk soto di tangannya jatuh dan pecah, kuahnya yang kemerahan membasahi baju dukanya. Bima justru mengomel, "Besok proyek renovasi dimulai. Jangan bawa sial di sini." Citra bahkan tidak diizinkan ikut dalam mobil jenazah. Ia ditinggal sendirian di parkiran, di tengah hujan deras. Limosin itu melaju menjauh. Ketika ia akhirnya tiba di krematorium, semua prosesi telah selesai. Bima dan Rina sudah asyik tertawa sambil mencari tempat makan. Citra berjalan tanpa tujuan di tengah hujan. Pantulan dirinya di etalase toko tampak begitu menyedihkan. Tiba-tiba, sebuah getaran terasa di sakunya. Itu adalah ponsel jadul milik ayahnya. Di layar, tertera nama Pak Santoso, pengacara. Perihal pelaksanaan wasiat almarhum Bapak Hartono, rapat mendesak terkait aset warisan. Membaca pesan itu, jantung Citra berdebar kencang. Ternyata, ayahnya telah menyiapkan perisai raksasa untuk melindunginya. Citra menghapus air matanya dan menelepon. "Pak Santoso, saya akan segera ke sana. Saya akan mengambil kembali semua yang menjadi hak saya." Di tengah deru hujan, suara hak sepatunya terdengar mantap. Tidak ada lagi Citra yang lemah, dan hanya bisa menangis. Babak pembalasan dendam telah dimulai. Begitu turun dari taksi, hujan deras kembali mengguyur pipi Citra. Baju dukanya terasa berat seperti kapas basah, dan jari-jari kakinya membeku di dalam sepatu. Namun, langkahnya tidak berhenti. Ia ingin segera menuntut balas atas rumahnya, hartanya, dan perlakuan mereka terhadap hari-hari terakhir ayahnya. Dengan napas terengah-engah, Citra tiba di depan pintu apartemennya. Dengan jari gemetar, ia menekan kode sandi pintu. Namun, yang terdengar hanyalah bunyi alarm penolakan. Ia mencobanya lagi perlahan, tetapi hasilnya sama. Apartemen yang ia tinggali hingga 3 hari lalu kini terkunci rapat bagaikan milik orang asing. Mereka telah mengganti kata sandinya dalam waktu sesingkat itu. Sungguh keji dan terencana. Citra menggedor pintu sekuat tenaga. "Buka pintunya. Bima." "Ibu. Aku tahu kalian di dalam."
Buka. Setelah beberapa saat, pintu akhirnya terbuka. Namun, bukan kehangatan yang menyambutnya, melainkan butiran-butiran putih yang dihamburkan ke wajahnya. Beraninya kamu datang lagi ke sini, dasar pembawa sial. Butiran garam kasar masuk ke matanya, dan rasa asin menyebar di mulutnya. Ibu Ratna, ibu mertuanya, memegang sebuah baskom berisi garam dan terus melemparkannya ke arah Citra seolah mengusir roh jahat. Menaburi menantu yang masih mengenakan baju duka dengan garam, sungguh perbuatan yang keterlaluan. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ini rumah saya, teriak Citra sambil mengucek matanya. Dari belakang, Bima muncul dengan senyum licik. Di tangannya, ada sebuah buku tabungan. Citra, jangan salah paham, uang jaminan sewa rumah ini sudah aku cairkan semua. Surat kuasamu sangat berguna. Dunia Citra seakan runtuh. Surat kuasa yang pernah ia berikan dengan polos untuk membantu bisnis suaminya ternyata digunakan untuk mengambil pinjaman hingga batas maksimal dengan jaminan uang sewa apartemen itu. Meskipun apartemen itu atas namanya, isinya telah dikosongkan. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Apa kamu masih manusia? Gugat saja di pengadilan. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Anggap saja utang nafkah lunas dengan biaya hidup yang sudah kamu habiskan. Sekarang, pergi. Bima menendang salah satu sepatu Citra yang tergeletak di depan pintu. Sepatu itu menggelinding di lorong dan berhenti di depan lift. Ibu Ratna mendecakkan lidah dan membanting pintu hingga tertutup. Suara pintu besi yang terbanting menggema di seluruh lorong. Lampu sensor lorong padam, meninggalkan Citra dalam kegelapan pekat. Ia terduduk di lantai yang dingin, tak mampu bergerak. Wajahnya perih karena garam. Tetapi ia bahkan tak punya tenaga untuk mengusapnya. Begitulah, Citra diusir tanpa alas kaki. Tanpa dompet, tanpa ponsel, dan tanpa tempat untuk kembali. Ia berjalan ke jalanan yang basah. Perutnya keroncongan, nasi bungkus yang terlihat di balik kaca minimarket tampak begitu menggiurkan. Saat merogoh sakunya, ia hanya menemukan beberapa koin seratusan dan selembar uang lusuh. Bau logam dari koin itu terasa sama menyedihkannya dengan nasibnya. Menunggu makanan sisa sambil diawasi oleh pegawai minimarket, Citra menelan air mata yang bercampur dengan air hujan. Perasaan dibuang dan sendirian di dunia ini adalah kesepian yang tak akan dipahami oleh mereka yang tak pernah merasakannya. Keesokan paginya, dengan baju duka yang masih lusuh, Citra tiba di kawasan perkantoran Sudirman. Orang-orang menatapnya dengan aneh, tetapi rasa malu adalah sebuah kemewahan yang tak mampu ia rasakan. Saat membuka pintu kantor hukum yang dituju, Pak Santoso, seorang pengacara berpenampilan rapi, menyambutnya. Tanpa menunjukkan keterkejutan sedikit pun melihat penampilan Citra, ia mempersilakannya duduk dengan hormat. Selamat pagi, Ibu Citra. Terima kasih sudah datang. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dan meletakkannya di hadapan Citra. Laporan penilaian aset, Gedung Hartono. Saat membuka halaman pertama, angka yang tertera membuat mata Citra terbelalak. Nilai taksiran, 500.000, ikra 10.000. Ia menghitung jumlah nolnya 3 kali, masih ragu apakah ini nyata. Tangannya gemetar hebat, hingga ia kesulitan memegang kertas itu. Ini adalah tanah rawa yang dibeli oleh almarhum Bapak Hartono 30 tahun lalu saat krisis moneter dengan harga sangat murah. Baru-baru ini, pemerintah menetapkan kawasan itu sebagai area pengembangan kota baru dan mengubah peruntukannya menjadi zona komersial. Nilai pasarnya saat ini mencapai 500 miliar. Penjelasan pengacara itu terdengar sayup-sayup. Ayahnya, yang seumur hidup bekerja di proyek konstruksi, yang melewati musim panas hanya dengan satu kaos singlet, yang menjahit kaos kakinya yang berlubang. Keteguhan dan penghematannya yang luar biasa selama 30 tahun ternyata adalah demi menyiapkan masa depan putrinya. Rasa haru yang mendalam membuncah di dada Citra. Pak Santoso kemudian mengeluarkan sepucuk surat lusuh dari tumpukan dokumen. Itu adalah tulisan tangan ayahnya. Putriku tersayang. Citra. Maafkan ayah yang tidak bisa memberimu banyak hal. Kamu pasti sering diremehkan, karena tidak punya uang, dan tidak berpendidikan tinggi. Gedung ini adalah perisai terakhir yang ayah siapkan untukmu. Jangan pernah berkecil hati. Kamu tidak sendirian. Citra memeluk surat itu, dan menangis terseduh-seduh di atas meja.
Ia tidak bisa menahan isak tangis yang keluar dari tenggorokannya. Ayah, maafkan aku. Maaf karena aku baru tahu sekarang. Jika aku tahu, aku bisa membawa ayah ke rumah sakit yang lebih baik, membelikan ayah makanan enak. Kenapa ayah menanggung semuanya sendirian? Air matanya membasahi surat itu hingga tulisannya luntur. Setelah puas menangis, Citra mengangkat kepalanya. Ia menyeka air mata dengan tisu yang diberikan pengacara. Matanya bengkak, tetapi sorotnya tajam dan penuh tekad. Pak Santoso, tolong proses warisan ini secepat mungkin. Dan mohon, jaga kerahasiaan ini. Baik, Bu. Suami Anda beberapa kali mencoba mencari tahu aset almarhum, tetapi Bapak Hartono sudah memblokir aksesnya semasa hidup. Dia tidak tahu apa-apa. Ternyata, ayahnya sudah lama mengetahui niat busuk menantunya. Citra bangkit. Sudah waktunya mengesampingkan kesedihan. Ia pergi ke kamar kecil, membasuh muka, dan mengikat rambutnya yang berantakan. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah kantong plastik. Ia melipat baju duka yang telah ia kenakan berhari-hari. Ia tidak tega membuangnya, karena aroma terakhir ayahnya masih menempel di sana. Setelah menyimpannya baik-baik di dasar tas, ia pergi ke sebuah toko dan membeli pakaian kerja paling sederhana. Ia menutupi sebagian wajahnya dengan masker dan topi. Di cermin, ia tampak persis seperti seorang petugas kebersihan gedung. Mulai sekarang, tidak ada lagi Citra yang dulu. Yang ada hanyalah bayangan yang bergerak demi pembalasan dendam. Ia naik taksi menuju gedung Hartono. Dari kejauhan, gedung tua 5 lantai itu terlihat. Meskipun usang, gedung itu tampak kokoh, seolah ayahnya sedang berdiri di sana dengan tangan terbuka. Di lantai 1, sebuah spanduk mencolok sudah terpasang. Premium Coffee Shop, Resto Bima, Rina, segera buka Oktober. Melihat nama suami dan selingkuhannya berdampingan, perut Citra terasa mual. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangan dan mengeluarkan darah. Namun, ia tidak berteriak. Sebaliknya, ia tersenyum dingin dan melangkah masuk ke dalam gedung. Ia akan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka hancur berkeping-keping di bawah kakinya. Perburuan baru saja dimulai. Citra pergi ke toko buku besar di Jakarta Selatan. Seumur hidupnya, ia tidak pernah bersentuhan dengan hukum, tetapi hari itu, ia berdiri di depan rak buku hukum. Undang-undang bangunan, hukum perlindungan penyewa, kitab undang-undang hukum pidana, buku-buku tebal yang membuatnya pusing hanya dengan melihat sampulnya, tetapi Citra memasukkannya ke keranjang tanpa ragu. Beban itu terasa berat di pundaknya, tetapi terasa ringan seperti bulu karena ia tahu ini adalah senjata untuk melindungi warisan ayahnya. Sepanjang malam, di kamar kosnya yang sempit, ia membaca sambil menggarisbawahi kalimat-kalimat penting. Suara stabilo yang bergesekan dengan kertas menjadi satu-satunya bunyi di keheningan fajar. Hak penyewa, perpanjangan kontrak, istilah-istilah hukum yang asing menari-nari di depan matanya, tetapi ia tidak menyerah. Ia harus tahu hukum untuk bisa menghukum mereka dengan hukum. Ia tidak bisa membiarkan harta hasil kerja keras ayahnya dirampas hanya karena ketidaktahuannya. Meskipun tidak tidur semalaman, pikirannya terasa lebih jernih dari sebelumnya. Rasa dendam terasa seperti kafein yang mengalir di pembuluh darahnya. Keesokan paginya, Citra mengenakan pakaian kerja yang ia beli. Ia berdiri di depan cermin. Di kepalanya, ia mengenakan kain sederhana, dan wajahnya ditutupi masker. Dengan jaket usang dan sarung tangan karet, ia benar-benar terlihat seperti petugas kebersihan. Citra di cermin terasa asing, tetapi di sisi lain, ia merasa aman, menantu yang lemah, dan penurut yang mereka kenal sudah tidak ada lagi. Ia menyusup ke lokasi proyek renovasi di lantai 1 gedung Hartono. Meskipun masih pagi, suasana di sana seperti medan perang. Debu konstruksi begitu tebal hingga sulit melihat, dan suara mesin yang tajam merobek gendang telinga. Para pekerja membobol dinding dengan bor besar dan menghancurkan pilar dengan palu. Pecahan beton dan batang besi bengkok berserakan di lantai. Gedung yang selama 30 tahun dirawat oleh ayahnya, kini dihancurkan oleh keserakahan mereka. Hati-hati. Itu dinding penopang. Kalau dihancurkan, gedungnya bisa rubuh, teriak seorang mandor tua. Dinding penopang adalah kerangka utama yang menahan beban gedung. Merusaknya sama dengan menggoyahkan keamanan seluruh bangunan. Namun, Bima,
Yang bertindak sebagai pengawas proyek, hanya tertawa. Bapak ini kolot sekali. Tidak tahu tren? Ya? Ruangan harus luas supaya bisa menambah meja. Kalau mau untung, hancurkan saja. Tanggung jawab saya. Bima sama sekali tidak peduli dengan keselamatan. Ia hanya dibutakan oleh uang. Ia tahu bahwa merusak struktur bangunan adalah tindakan ilegal, tetapi di hadapan uang, hukum dan hati nurani ia buang jauh-jauh. Amarah Citra memuncak, tetapi ia berpura-pura menyapu sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia menekan tombol rekam video dan mendokumentasikan semua tindakan ilegal mereka. Suara Bima yang memberi perintah, para pekerja yang menghancurkan dinding. Setiap rekaman ini akan menjadi bukti kunci yang menjerat leher mereka kelak. Saat itu, pintu masuk proyek menjadi ramai. Terdengar suara yang tidak asing. Itu adalah Rina. Untuk seorang wanita hamil, ia mengenakan sepatu hak tinggi yang luar biasa dan menenteng tas mewah. Sayang, ini apa-apaan? Kenapa lantainya begini? Kan aku sudah bilang pakai marmer dari Italia. Aduh. Rina. Anggarannya sedikit membengkak, jadi aku pakai produk lokal kualitas terbaik. Ini bagus juga. Kok? Apa? Lokal? Bima? Kamu dulu bilang apa ke ayahku waktu minta modal? Katamu mau buka kafe termewah di Jakarta Selatan. Barang murahan begini apa pantas untukku? Rina memukul punggung Bima dengan manja di depan para pekerja. Bima kewalahan menenangkannya. Wajah asli pasangan selingkuh itu terpampang jelas. Mereka tega membuat orang lain menderita, tetapi kini meributkan soal jenis lantai. Sungguh manusia yang pantas mendapat hukuman. Citra merekam percakapan mereka tanpa melewatkan satu kata pun. Tiba-tiba, ia merasakan benturan keras dari belakang. Seseorang menendangnya dengan kasar hingga ia terhuyung. Itu adalah Ibu Ratna. Rupanya, ujung sapu Citra tidak sengaja menyentuh sepatu mahalnya saat membersihkan. Hanya karena sedikit debu, ia memperlakukan orang seperti binatang. Heh, debunya berterbangan. Siram air dulu kalau kerja. Kalau kafe mahal anakku ini kotor, kamu mau tanggung jawab? Kenapa mempekerjakan orang lamban begini? Ibu Ratna menunjuk-nunjuk dan menghina Citra di depan semua orang. Di balik maskernya, Citra menggigit bibirnya begitu keras hingga terasa anyir. Ia ingin sekali membuka maskernya dan berteriak, "Saya pemilik gedung ini." Namun, ia harus menahannya. Jika identitasnya terungkap sekarang, semua rencananya akan berantakan. Demi pembalasan yang lebih sempurna, ia harus menelan penghinaan ini. Maaf, Bu. Saya tidak lihat. Akan saya lakukan sesuai perintah Ibu. Maafkan saya. Citra membungkuk 90 derajat dan meminta maaf dengan nada memelas. Ibu Ratna akhirnya merasa puas. Ia mendengus dan pergi sambil bersenandung. Citra menatap punggungnya dengan geram. Ia bersumpah akan membalas penghinaan hari ini berkali-kali lipat. Ia akan menunjukkan padanya bagaimana kafe kebanggaannya itu berubah menjadi abu. Mereka tidak berhenti di situ. Sore harinya, mereka bahkan menghancurkan taman di area parkir belakang gedung dengan ekskavator untuk membangun teras outdoor ilegal tanpa izin. Pohon-pohon yang sehat tumbang dengan suara gemuruh. Pohon-pohon itu adalah pohon mangga yang ditanam sendiri oleh almarhum ayahnya saat membangun gedung ini. Pohon-pohon yang menjadi saksi bisu kenangan ayahnya kini dihancurkan tanpa ampun. Hati Citra terasa terkoyak. Dengan tangan gemetar, ia terus merekam. Setiap bukti yang terkumpul, semakin tajam pula pedang dendam di hatinya. Ia tidak akan pernah memaafkan mereka yang telah membunuh ayahnya untuk kedua kalinya. Menjelang malam, para pekerja pulang dan lokasi proyek menjadi sepi. Citra pergi ke kantor pengelola. Kepala pengelola, seorang bapak tua yang telah bekerja dengan ayahnya selama 20 tahun, sedang makan malam dengan pop mie di posnya yang sempit. Ia adalah orang yang jujur dan setia, yang tetap tinggal hingga akhir di rumah duka ayahnya. Ketika Citra membuka topi dan maskernya, mata bapak itu terbelalak. Ia menatap Citra dengan mulut ternganga, tak sadar kuah mie instan menetes di dagunya. Loh, ini kan Mbak Citra? Kenapa penampilannya begini? Saya khawatir sekali karena Mbak tidak bisa dihubungi. Tanpa berkata apa-apa, Citra mengeluarkan sertifikat hak milik, SHM, dan sebuah amplop tebal berisi uang dari tasnya.
Kepala pengelola itu terkejut melihat nama Citra sebagai pemilik di SHM dan menolak amplop uang itu. Ini apa, Mbak? Saya tidak bisa terima. Tolong diterima, Pak. Dan saya ingin Bapak bekerja sama dengan saya. Gaji Bapak akan saya naikkan 2 kali lipat, asalkan Bapak mau mengikuti semua perintah saya. Kepala pengelola itu ragu sejenak, tetapi setelah melihat sorot mata Citra yang penuh dendam, ia mengangguk tegas. Rupanya, ia juga sudah muak dengan perlakuan semena-mena dari Ibu Ratna dan Bima yang memanggilnya Pak Tua Penjaga dan menyuruhnya membersihkan toilet. Baik, Mbak. Demi almarhum Bapak Hartono, saya akan bantu. Mereka itu memang sombong dan tidak punya sopan santun. Citra memberikan sebuah alat perekam suara kecil ke tangan bapak itu. Jika mereka datang dan berbuat onar atau meminta hal-hal yang tidak masuk akal, tolong rekam semuanya. Itu akan menjadi perangkap untuk mereka. Dan untuk sementara, rahasiakan bahwa saya adalah pemilik gedung ini. Tenang saja, Mbak. Saya bisa menjaga rahasia. Mendapatkan sekutu yang bisa diandalkan. Malam itu, Citra menempelkan selembar kertas besar di dinding kamar kosnya. Ia menggunting huruf-huruf dari majalah dan menempelkan nama mereka satu persatu. Bima, Ibu Ratna, dan Rina. Di bawah nama-nama itu, ia menulis kejahatan mereka. Renovasi ilegal, perusakan dinding penopang, penggelapan, penghinaan, pembuatan teras tanpa izin. Tulisan spidol merah itu tampak mengerikan di dalam kamar yang remang-remang. Persiapan telah selesai. Kini, ia hanya perlu menunggu mereka masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Umpan telah disebar. Tinggal menunggu waktu sampai binatang buas yang dibutakan oleh keserakahan itu terjerat. Di luar, hujan masih turun, tetapi badai di hati Citra telah reda, digantikan oleh ketenangan sebelum prahara besar. Saat proyek renovasi mendekati akhir, masalah yang sudah diperkirakan pun muncul, masalah uang. Karena desakan Rina yang menginginkan material terbaik, biaya interior membengkak. Di kantor proyek, terdengar teriakan, Pak Bima, kalau pembayaran tidak dilunasi, kami akan hentikan proyek ini. Kami juga perlu makan. Bentak kontraktor interior sambil menggebrak meja. Bima, dengan keringat dingin mengalir di dahinya, hanya bisa memohon. Pak, mohon tunggu beberapa hari lagi. Saya sedang mengurus pinjaman. Pasti akan segera beres. Namun, pinjaman pun ada batasnya. Setelah menguras habis uang jaminan sewa apartemen atas nama Citra, tidak ada lagi sumber dana yang bisa ia harapkan. Melihat Bima yang frustrasi, Ibu Ratna tiba-tiba mendapat ide. Bima, jangan khawatir, biar ibu yang urus. Ibu punya uang dari mana? Kita tidak perlu uang. Kita hanya perlu mengurangi pengeluaran. Minta saja keringanan uang sewa pada pemilik gedung. Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk membuat gedungnya jadi bagus. Sudah sepantasnya mereka memberikan kompensasi, kan? Logika yang sungguh luar biasa. Merusak struktur bangunan dan melakukan renovasi ilegal, lalu meminta diskon sewa, dengan alasan telah menaikkan nilai gedung. Sungguh wajah yang lebih tebal dari baja. Ibu Ratna segera menyerbu kantor pengelola. Sesuai instruksi Citra, kepala pengelola sudah menyalakan perekam suara. Heh, Pak Kepala. Cepat telepon pemilik gedung. Saya ibunya penyewa di sini, saya punya beberapa permintaan. Aduh, Ibu, ada apa ya? Kami ini sudah habis banyak sekali uang untuk interior. Jadi, selama 2 bulan sebelum pembukaan, kami minta sewa gratis, dan sewa bulanannya juga harus didiskon. Kalau tidak, saya akan lapor ke Dinas Tata Kota dan membuat hidup kalian susah, paham? Sungguh tidak tahu malu. Mengancam akan melapor jika tidak diberi diskon sewa. Ini adalah pemerasan. Kepala pengelola berpura-pura bingung dan menelepon Citra. Melalui pengeras suara, desah napas Ibu Ratna yang penuh amarah terdengar jelas. Citra tersenyum dingin dan memberikan instruksi. Pak, turuti saja semua kemauannya. Berikan sewa gratis selama 2 bulan. Apa? Sungguh, Bu? Tapi ada satu syarat, sampaikan padanya bahwa kontrak harus dibuat ulang. Ketika kepala pengelola menyampaikan pesan Citra, Ibu Ratna sangat gembira. Ia mengira ancamannya berhasil. Keesokan harinya, Bima dan Ibu Ratna datang ke kantor pengelola dengan wajah ceria. Pak Santoso telah menyiapkan revisi kontrak. Di bagian klausul tambahan, tertulis sebuah kalimat dengan huruf kecil. Pasal 7,
Klausul khusus. Apabila terjadi pelanggaran oleh penyewa tindakan ilegal, keluhan masyarakat, perusakan citra gedung, maka pihak pertama berhak secara sepihak membatalkan perjanjian sewa ini, dan uang jaminan, serta seluruh dana yang telah dibayarkan akan dianggap sebagai denda dan tidak dapat dikembalikan. Orang normal pasti akan curiga dengan frasa denda dan tidak dapat dikembalikan. Namun, mereka yang dibutakan oleh keserakahan hanya fokus pada 4 kata, diskon uang sewa. Ketika kepala pengelola berkata, ini hanya formalitas, dan melewatkan bagian itu, Ibu Ratna langsung menyikut Bima. Sudah Ibu bilang, kan? Cepat tanda tangan sebelum pemiliknya berubah pikiran. Bu? Apa tidak sebaiknya kita baca dulu klausul tambahannya? Buat apa dibaca? Kita sudah dapat diskon, harusnya bersyukur. Cepat tanda tangan. Karena desakan ibunya, Bima mengeluarkan stempel dan menekannya di atas surat perjanjian. Tanda merah yang tercetak jelas di atas kertas itu adalah segel yang menandai kehancuran mereka sendiri, tanpa mereka sadari. Mereka yang pernah mencuri stempel citra, untuk mengusirnya, kini dengan tangan sendiri menekan stempel di atas perangkap yang telah disiapkan citra. Menyaksikan adegan itu melalui monitor CCTV, Citra tersenyum puas. Nikmatilah kegembiraan kalian. Semakin tinggi kalian terbang, semakin sakit saat jatuh nanti. Beban sewa yang hilang membuat Bima semakin menjadi-jadi. Ia meminjam uang dari rentenir dan menghabiskannya untuk interior. Pakai yang paling mewah. Marmer Italia, lampu kristal paling mahal, teriaknya. Uang hasil berutang ia gunakan untuk pamer kemewahan, tanpa sadar ia sedang membangun istana pasir di atas tumpukan utang yang akan menenggelamkannya. Menjelang hari pembukaan, ponsel Citra berdering. Pesan dari Rina, sebuah undangan pembukaan sekaligus undangan pernikahan digital. Mohon doa restu untuk awal baru Bima, Rina. Foto Rina mengenakan gaun pengantin sambil bergelayut manja di lengan Bima terpampang di halaman depan. Di bawahnya, ada pesan bernada mengejek. Mbak mantan, apa kabar? Mau datang lihat kesuksesan Mas Bima? Nanti aku kasih makan. Kok? Datang ya? Kasih selamat. Darah Citra mendidih. Ia menggenggam ponselnya begitu erat hingga tangannya gemetar. Mengusirnya, menggunakan uangnya untuk membuka kafe, dan sekarang pamer foto pernikahan. Ini adalah deklarasi perang. Tentu saja aku akan datang. Aku akan mengubah doa restu yang kau minta menjadi kutukan. Citra pergi ke pusat perbelanjaan mewah. Ia masuk ke butik paling mahal. Tolong carikan saya setelan jas wanita yang paling elegan dan terlihat kuat, seperti seragam perang. Mengenakan setelan sutra hitam, ia berdiri di depan cermin. Citra yang menyedihkan dengan baju duka beberapa hari lalu telah lenyap. Ia juga pergi ke salon dan memotong pendek rambutnya yang panjang. Setiap helai rambut yang jatuh, seolah ikut membawa serta kenangan pahit dan kelemahannya. Wanita berambut pendek di cermin itu tersenyum dingin. Semua persiapan telah selesai. Tinggal menunggu mereka yang telah menenggak piala beracun itu tumbang. Akhirnya, hari penentuan tiba. Lantai 1 gedung Hartono sudah riuh sejak pagi. Karangan bunga ucapan selamat berjejer hingga ke pinggir jalan. Interiornya benar-benar mewah dan menyilaukan mata, hasil dari utang rentenir, lantai marmer Italia berkilauan, dan lampu kristal jutaan rupiah menebarkan cahaya gemerlap. Sungguh istana pasir yang indah, yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Sore harinya, tamu-tamu penting mulai berdatangan, mulai dari pengusaha lokal, ketua asosiasi pedagang, hingga pejabat dari dinas tata kota. Bintang utama hari itu tentu saja Ibu Ratna. Mengenakan kebaya mewah dan sanggul yang dihiasi tusuk konde giok, ia berjalan di antara para tamu layaknya seorang ratu. Dengan memegang mikrofon, suaranya menggema. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang Anda lihat, putra saya ini sangat hebat. Interiornya semua kelas 1. Gedung ini pun, sebenarnya sudah seperti milik Bima. Pemiliknya sedang di luar negeri dan menyerahkan semua pengelolaannya pada kami. Sebuah kebohongan besar. Ia lupa bahwa menantunya, sang pemilik asli, sedang mengasah pedangnya di sebuah kamar kos tak jauh dari sana. Para tamu memuji, putra ibu luar biasa. Ibu Ratna sudah bisa hidup tenang di hari tua. Pujian itu membuat Ibu Ratna semakin tinggi hati. Rina pun tak mau ketinggalan. Mengenakan gaun putih ketat,
Ia sengaja memamerkan perutnya yang buncit dan menyapa para tamu, berlagak seperti nyonya rumah. "Oh, Pak, Bu, masih ingat saya kan?" "Iya, saya nyonya baru di sini." "Kalau yang dulu?" "Ah, jangan dibahas. Dia selingkuh. Membawa kabur semua harta keluarga. Kasihan Mas Bima, untung saya selamatkan. Berkat si kecil di perut ini juga kami bisa buka kafe ini." "Citra selingkuh? Membawa kabur harta?" Ia mengarang cerita untuk membenarkan perselingkuhan mereka dan menjatuhkan Citra. Para tamu berbisik, "Wah, menantunya keterlaluan sekali. Tega sekali selingkuh dari suami yang berbakti seperti itu." Meskipun hatinya sakit, Citra tetap tenang di dalam mobilnya, merapikan penampilannya untuk terakhir kali. Setelan jas hitam yang ia kenakan terasa seperti baju zirah. Tidak ada lagi Citra yang lemah, yang ada hanyalah sang hakim. Ia turun dari sedan hitamnya dan berjalan menuju pintu masuk. Pita merah bertuliskan, "Selamat atas pembukaan" terbentang di depan pintu. Citra menatapnya dengan dingin, lalu membuka pintu. Suasana pesta yang riuh seketika hening. Suara hak sepatu Citra menggema di seluruh ruangan, seperti ketukan palu hakim yang akan menjatuhkan vonis. Ibu Ratna yang pertama kali melihatnya. Matanya terbelalak, lalu ia berteriak, "Itu kan kamu, Citra. Beraninya kamu datang lagi ke sini. Mau minta-minta makan, ya?" Bima dan Rina juga menatapnya dengan tajam. Bima menghampirinya dengan wajah kesal. "Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Mau memeras uang? Baju bagus begitu dapat dari mana? Cepat keluar dari sini." Mereka masih menganggap Citra sebagai menantu miskin yang terusir. Pakaian yang ia kenakan dan mobil yang ia tumpangi tak mereka perhatikan. Mereka terlalu mabuk oleh kesuksesan sesaat, Citra tidak menggubris mereka. Ia berjalan lurus ke arah ketua asosiasi pedagang, orang paling berpengaruh di kawasan itu. Citra mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya dengan sopan. Kartu nama hitam dengan tulisan emas. Citra Hartono, pemilik gedung Hartono. Ketua asosiasi itu terkejut. Ia memperbaiki posisi kacamatanya, membaca ulang kartu nama itu, lalu membungkuk dalam-dalam. "Ibu pemilik, selamat datang. Maaf saya tidak tahu ibu akan datang. Saya dengar selama ini, ibu di luar negeri." Sikapnya yang berubah 180 derajat membuat semua orang bingung. Ibu Ratna dan Bima membeku seperti batu. "Pak Ketua, apa maksud Bapak? Dia ini menantu saya yang sudah saya usir. Dia itu tidak punya apa-apa. Dia itu penipu," teriak Ibu Ratna panik. Namun, ketua asosiasi itu justru menatapnya dengan tajam. "Justru ibu yang bicara apa? Beliau ini adalah putri dari almarhum Bapak Hartono dan pewaris sah gedung Hartono ini. Saya sudah memeriksa sertifikatnya. Apa ibu tidak tahu kalau menantu ibu adalah pemilik gedung ini?" "Ah? Apa? Pemilik gedung?" Wajah Bima pucat pasi. Gelas anggur di tangannya jatuh dan pecah. Suara pecahan kaca memecah keheningan. Anggur merah tumpah di lantai marmer putih, seperti pertanda nasib mereka yang akan hancur berkeping-keping. Rina terhuyung mundur dengan wajah pucat. Citra berjalan melewati mereka dan naik ke atas panggung. Ia merebut mikrofon dari tangan Ibu Ratna. "Selamat sore. Saya Citra Hartono, yang mulai hari ini akan mengelola gedung ini. Sepertinya ibu mertua dan suami saya." "Ah, maksud saya, mantan suami saya, telah bertindak sebagai pemilik tanpa izin di properti saya." Suara Citra menggema. Ibu Ratna lemas dan terduduk di lantai. Bima mencoba mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat. Citra menatap Ibu Ratna yang tak berdaya dan menyatakan dengan tegas, "Saya tahu Anda semua datang untuk merayakan. Maaf membuat suasana jadi tidak nyaman. Tapi sayangnya, kafe mewah ini akan ditutup mulai hari ini. Pesta pembukaan yang diwarnai oleh penipuan dan tindakan ilegal ini berakhir di sini." Pernyataan Citra membuat seisi ruangan gempar. Pintu neraka bagi mereka telah terbuka lebar di bawah lampu kristal yang gemerlap. "Siapa kamu berani menutup kafeku?" Bima kehilangan akal sehatnya dan melompat ke atas panggung, mencoba memukul Citra. Namun, dua orang petugas keamanan berbadan tegap yang telah disewa Citra segera melumpuhkannya. "Lepaskan aku!" teriak Bima. "Tindakan kekerasan akan kami laporkan sebagai penyerangan,
kata petugas keamanan sambil membanting Bima ke lantai. Tuxedo mahalnya kotor oleh debu, dan rambutnya yang ditata rapi menjadi berantakan. Dipermalukan di depan banyak tamu, pada hari pembukaannya sendiri, adalah penghinaan yang tak tertanggungkan bagi Bima. Citra menatapnya dengan dingin, lalu menekan tombol remote. Layar besar di tengah ruangan berubah. Foto pernikahan yang megah menghilang, digantikan oleh sebuah rekaman video gelap. Suara tajam Ibu Ratna dari rekaman CCTV kantor pengelola terdengar. Pak Kepala, minta sewa gratis. Kalau tidak, saya akan lapor ke Dinas Tata Kota dan membuat hidup kalian susah. Suara kasarnya terdengar jelas. Para tamu mulai berbisik. Itu suara Bu Ratna? Dia mengancam untuk dapat diskon sewa, kelihatannya saja berpendidikan. Wajah Ibu Ratna memerah padam. Ia ingin sekali ditelan bumi. Layar kembali berubah, menampilkan foto-foto proyek renovasi ilegal. Dinding penopang yang dihancurkan, taman yang dibuldoser, dan rekaman video saat Bima menyuruh pekerja menghancurkan dinding. Semua kejahatan mereka terungkap. Ibu, dan Anda, mantan suami saya. Di gedung saya, tindakan semena-mena dan renovasi ilegal seperti ini tidak akan saya tolerir. Ingat klausul tambahan di kontrak, pelanggaran oleh penyewa berarti pembatalan kontrak secara sepihak. Mulai hari ini, kalian harus angkat kaki dari sini. Bima memukul lantai dan meratap. Bohong. Ini semua rekayasa. Aku sudah habis 10 miliar. Kembalikan uangku. Namun, serangan belum berakhir. Citra kembali mengganti layar. Kali ini, yang muncul adalah bukti penggelapan uang duka dan surat laporan polisi. Uang tunai yang disembunyikan Bima di saku jasnya, beserta bukti transfer uang itu ke rekening kontraktor interior. Semua bukti yang dikumpulkan oleh Pak Santoso selama berhari-hari. Rupanya Anda membuka kafe ini dengan uang duka ayah saya. Itu adalah penggelapan, Anda tahu? Arwah ayah saya tidak akan tenang. Laporan polisi sudah saya ajukan pagi ini. Para tamu gempar. Mencuri uang duka? Benar-benar bukan manusia. Mereka mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Ketua Asosiasi Pedagang menggelengkan kepala dengan kecewa. Ibu Ratna, saya sangat kecewa. Jangan pernah berharap bisa bergabung dengan asosiasi kami lagi. Terakhir, pandangan Citra tertuju pada Rina yang gemetar di bawah panggung. Pak Santoso menghampirinya dan menyerahkan sebuah amplop. Nona Rina, ini surat gugatan atas perzinahan. Bukti kami lebih dari cukup. Sampai jumpa di pengadilan. Rina menjerit histeris. Ini fitnah. Aku sedang hamil. Kalian akan aku tuntut. Para tamu berbisik. Hamil? Tadi aku lihat dia minum sampanye. Dasar perusak rumah tangga orang. Dihujani caci maki, Rina terduduk lemas dan menangis. Impiannya menjadi nyonya besar hancur, yang tersisa hanyalah cap sebagai pelakor. Ruangan pesta yang megah itu, kini kosong melompong. Hanya tersisa Ibu Ratna yang syok, Bima yang tersungkur, dan Rina yang menangis. Citra menatap mereka dari atas panggung. Bagaimana rasanya menerima balasan atas perbuatan kalian? Sakit, bukan? Ibu Ratna mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Bima masih menangis di lantai, dan Rina menatap kosong ke udara. Pesta pembukaan yang meriah telah menjadi upacara pemakaman bagi mereka. Tapi ini belum berakhir. Neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai, karena hukuman dari pengadilan jauh lebih dingin dan kejam daripada emosi sesaat. Citra akan memastikan menara keserakahan yang mereka bangun runtuh hingga tak bersisa. Pesta pembukaan yang megah dalam sekejap berubah menjadi medan kekacauan. Setelah semua tamu pergi, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Keheningan itu dipecahkan oleh suara sirene yang semakin mendekat dari luar. Suara itu terdengar seperti lagu pemakaman yang mengumumkan kehancuran mereka. Tak lama kemudian, sebuah mobil dari Dinas Tata Kota dan mobil polisi berhenti di depan gedung. Berkat laporan yang telah diajukan Citra sebelumnya, pihak berwenang bergerak cepat. Petugas dari Dinas Tata Kota dengan rompi hijau masuk. Wajah mereka tegas dan profesional. Salah satu dari mereka menghampiri Bima. Atas nama Bapak Bima, kami menerima laporan terkait renovasi ilegal, pelanggaran aturan keselamatan kebakaran, dan izin usaha yang tidak sah. Wajah Bima pucat pasi. Ia yang biasanya sombong kini gemetar ketakutan di hadapan petugas.
Tidak. Kami hanya merenovasi sedikit interior. Penjelasan nanti di kantor. Kami akan periksa lokasi sekarang. Para petugas mulai mengukur dan memeriksa setiap sudut. Setiap kali meteran ditarik, jantung Bima dan Ibu Ratna serasa mau copot. Perluasan teras ilegal. Pelanggaran, pintu darurat ditutup dan dijadikan gudang. Pelanggaran keselamatan, perusakan dinding penopang. Ini sangat serius. Proyek ini harus dihentikan segera. Setiap pelanggaran yang disebutkan membuat bahu Bima semakin merosot. Ibu Ratna mencoba memohon kepada para petugas. Pak, tolonglah kami. Kami sudah habis banyak uang. Kalau ini semua dibongkar, kami bangkrut. Ibu, jangan menghalangi tugas kami. Ini bisa dianggap sebagai percobaan suap, kata petugas itu dengan dingin sambil menempelkan sebuah stiker kuning besar di pintu kaca. Bangunan ilegal? Kegiatan usaha dihentikan, ditutup. Tulisan hitam tebal itu menusuk mata Ibu Ratna. Di bawah cahaya lampu kristal yang mahal, stiker kuning itu tampak begitu mencolok. Semewah apapun interiornya, stiker itu menandakan bahwa tempat itu hanyalah bangunan ilegal. Saat itu, Pak Santoso maju dengan selembar dokumen. Masalah dengan pemerintah sudah selesai, sekarang saatnya penyelesaian urusan pribadi. Pak Bima, Ibu Ratna, sesuai dengan kontrak, perjanjian sewa ini telah dibatalkan. Uang jaminan dan semua dana lainnya disita sebagai denda. Apa? Disita semua? Itu seluruh tabunganku? Aku tidak akan memberikannya. Ibu Ratna berteriak histeris dan merebahkan diri di lantai, menolak untuk pergi. Bima juga ikut memohon, memegangi kaki Citra. Citra, tolong maafkan aku. Aku salah. Kita pernah menjadi suami istri. Kan? Suami istri? Citra menepis tangannya dengan dingin. Hubungan kita berakhir saat kamu melemparkan surat cerai di hari pemakaman ayahku. Saat kamu mencuri uang dukanya, kamu sudah bukan manusia lagi di mataku. Pak Santoso menambahkan dengan suara datar, jika Anda tidak pergi secara sukarela, kami akan melakukan penggusuran paksa melalui jalur hukum. Biaya penggusuran, biaya pengacara, dan biaya sewa selama pendudukan ilegal akan dibebankan kepada Anda. Namun, Ibu Ratna tetap keras kepala. Akhirnya, para petugas terpaksa menyeretnya keluar. Ia meronta dan berteriak, tetapi tidak ada yang peduli. Bima dan Rina juga diusir keluar. Tunggu! Tas mahalku tertinggal di dalam, teriak Rina. Semua barang di dalam disita sebagai jaminan untuk biaya perbaikan, kata Pak Santoso, menghalangi jalannya. Begitulah, ketiganya terlempar ke jalanan dengan tangan kosong. Pakaian mahal mereka kotor, dan penampilan mereka acak-acakan. Orang-orang yang dulu angkuh kini menjadi gelandangan dalam sekejap. Citra berjalan perlahan ke pintu depan. Dari balik kaca, ia bisa merasakan tatapan penuh kebencian dari mereka. Namun, ia tidak goyah. Ia menekan tombol untuk menurunkan pintu besi. Lantai marmer yang berkilauan dan lampu kristal yang mewah perlahan menghilang ke dalam kegelapan, seperti masa depan suram yang menanti mereka. Pintu besi tertutup dengan suara keras. Citra menguncinya dengan gembok. Ayah, apa ayah melihat? Aku sudah melindungi gedung yang ayah bangun dengan keringat dan darah. Ini baru permulaan. Aku akan membuat mereka membayar semua kejahatan mereka. Dari luar, terdengar tangisan Ibu Ratna. Menantu durhaka. Lihatlah semua orang, dia menghancurkan ibu mertuanya sendiri. Namun, bagi Citra, suara itu tak lebih dari sekadar kebisingan. Ia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya terasa ringan dan mantap. Masih banyak utang yang harus mereka bayar. Pintu besi gedung Hartono tertutup rapat. Di luarnya, Ibu Ratna, Bima, dan Rina masih terpaku, tidak bisa menerima kenyataan. Wajah mereka kosong dan tubuh mereka gemetar. Di dalam, Citra menatap mereka melalui monitor CCTV. Tidak ada air mata di matanya, hanya sedikit getaran di ujung jarinya. Itu bukan amarah atau kesedihan, melainkan kelegaan setelah sekian lama menahan diri. Ia mematikan monitor dan berjalan ke sudut ruangan. Di sana, ada sebuah guci keramik tua berisi garam krosok, peninggalan ayahnya. Ia mengangkat guci itu. Terasa berat, seolah kehangatan ayahnya masih ada di sana. Citra keluar melalui pintu samping. Angin malam meniup rambutnya.
Ia berjalan ke depan pintu utama yang tertutup dan meletakkan guci itu. Citra, buka pintunya. Aku mengaku salah, kumohon, teriak Bima. Wajahnya kotor dan matanya merah. Citra, kembalikan tasku, teriak Rina. Namun, suaranya lebih terdengar seperti ketakutan daripada kemarahan. Di dalam tas itu ada kartu identitas dan buku tabungannya. Citra menatap mereka satu persatu, lalu mengambil segenggam garam dan menaburkannya di ambang pintu. Kata orang tua, tempat usaha yang bangkrut harus ditaburi garam untuk membuang sial. Anggap saja ini untuk membersihkan nasib buruk kalian, kata Citra dengan suara tenang. Ketenangan itu justru terasa lebih tajam dari pisau. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, garam untuk mengusir keburukan. Ia tahu artinya. Kamu menaburkan garam padaku? Ibu Ratna mundur ketakutan. Di saat krisis, sifat asli manusia terlihat. Tak ada satupun dari mereka yang saling peduli. Citra menaburkan segenggam garam lagi. Satu hal lagi. Semua barang yang kalian tinggalkan di dalam telah disita sebagai jaminan, kalian tidak bisa mengambil apapun sampai biaya perbaikan lunas. Wajah Rina berubah masam. Ia sadar semua hartanya kini terperangkap. Kepala pengelola gedung mendekat. Mbak Citra, di luar sedikit ribut, para penyewa lain bertanya ada apa. Akan segera selesai, Pak. Tidak perlu khawatir. Citra kembali menatap mereka. Ibu. Panggilnya. Panggilan itu membuat bahu Ibu Ratna bergidik. Saya tidak menaburkan garam pada ibu. Saya menaburkannya di ambang pintu ini, agar kaki-kaki yang tidak baik tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di sini. Gedung ini adalah hasil kerja keras almarhum Bapak Hartono selama 30 tahun, kalian telah menodainya. Suara Citra sedikit bergetar, tetapi ia segera menguasai dirinya. Ia berbalik dan masuk kembali ke dalam. Pintu tertutup pelan. Di balik pintu, Citra bersandar dan menarik napas dalam-dalam. Di luar, terdengar tangisan Ibu Ratna, gumaman Bima, dan langkah kaki Rina yang menjauh. Citra tahu itu bukanlah tangisan penyesalan, melainkan tangisan karena kehilangan uang dan rencana yang hancur. Karena itu, hatinya tidak goyah. Tak ada ruang untuk belas kasihan. Melalui CCTV, ia melihat mereka bertiga akhirnya pergi. Tercerai-berai, mereka yang dulu kompak menghancurkannya, kini berpisah di saat sulit. Citra mematikan monitor. Di layar yang gelap, terpantul wajahnya yang lelah, ia mengeluarkan surat dari ayahnya dan mendekatkannya ke hidung, mencium aroma samar yang tersisa. Ayah, apa aku sudah melakukannya dengan baik hari ini? Bisiknya. Tak ada jawaban, tapi Citra tahu, di suatu tempat di surga, ayahnya pasti mengangguk bangga. Ia memasukkan kembali surat itu dan melangkah menuju lantai 2. Ini bukanlah akhir, melainkan awal. Di dalam perisai kokoh yang ditinggalkan ayahnya, tugas Citra yang sesungguhnya baru saja dimulai. 3 hari kemudian, di kantor hukum Pak Santoso, tumpukan dokumen setebal lengan terhampar di atas meja. Begini rangkuman situasi pihak Bima, kata Pak Santoso. Kafe mereka ditutup sehari setelah dibuka. Renovasi ilegal, pelanggaran aturan keselamatan, dan izin usaha palsu membuat kontrak sewa mereka batal secara otomatis. Uang jaminan hangus untuk menutupi biaya perbaikan dan kerugian. Total kerugian mereka, termasuk utang pinjaman, biaya renovasi, dan denda perbaikan, sangat besar, lanjut Pak Santoso sambil menekan kalkulator. Jumlahnya melampaui kemampuan Bima, bahkan jika digabung dengan harta Ibu Ratna. Selain itu, laporan penggelapan uang duka sedang diproses. Bukti kita sangat kuat. Penggelapan uang duka. Hati Citra kembali sakit. Saat ia berduka, ibu mertuanya sibuk memanipulasi buku catatan untuk mencuri uang. Satu lagi, kata Pak Santoso sambil menyodorkan surat pemberitahuan lelang. Apartemen atas nama Bima telah disita. Dengan tunggakan pinjaman bank, apartemen itu akan dilelang dalam 2 bulan. Apartemen itu adalah rumah pertama Citra dan Bima. Kenangan saat mereka memulai hidup bersama kini akan menjadi properti lelang. Ada sedikit rasa sakit di hatinya, bukan karena Bima, tetapi karena kenangan akan waktu dan usahanya yang telah ia curahkan di sana. Lanjutkan prosesnya, kata Citra tegas. Sementara itu, di apartemen sewaan Ibu Ratna, botol-botol minuman keras dan kotak makanan berserakan. Bima,
Dengan wajah tak terurus dan pakaian yang sama selama 2 hari, tampak putus asa. Tumpukan surat tagihan dan surat panggilan dari pengacara menumpuk di atas meja. "Ibu, bagaimana ini?" ratapnya. Ibu Ratna, dengan wajah pucat tanpa riasan, hanya bisa menyalahkan. "Sudah ibu bilang, kan? Seharusnya kamu baik-baik padanya. Rayu dia supaya jadi sekutu kita. Ia lupa bahwa semua ini adalah idenya. Tapi ibu yang menyuruhku. Mencuri surat kuasa, mencairkan uang sewa, semua itu ide ibu," balas Bima. Mereka kini saling menyalahkan di tengah kapal yang karam. Saat itu, bel pintu berbunyi. Di layar interkom, terlihat 2 orang polisi, dari kepolisian sektor Kebayoran. "Kami ingin bertemu dengan Ibu Ratna." Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Panggilan terkait penggelapan uang duka telah tiba. Kakinya lemas dan ia terduduk di sofa. Bima membeku di depan pintu, tak mampu membukanya. Tangan yang 3 hari lalu mengangkat gelas sampainya kini gemetar di hadapan polisi. Rina sudah menghilang. Ia tidak lagi menjawab telepon Bima. Kapal mulai tenggelam. Dan tikus pertama yang melompat adalah Rina. Foto USG dan klaim kehamilannya hanyalah kebohongan. Saat uang lenyap, Rina pun lenyap. Bima akhirnya sadar. Ia telah menukar berlian dengan Fata Morgana. 2 hari kemudian, situasi semakin buruk. Rekening bank Bima kosong, kartu kreditnya diblokir. Apartemennya dihargai jauh di bawah harga pasar dalam proses lelang. Para tetangga mulai menggunjingkannya. Ia menjadi orang yang terbuang di lingkungannya sendiri. Ibu Ratna, setelah diperiksa polisi, terus bergumam di dalam taksi, "Apa salahku? Apa salahku?" Ia tidak pernah merasa bersalah, hanya merasa sial dan tidak adil. Bagi orang seperti itu, kehancuran adalah satu-satunya akhir yang pantas. Citra mengetahui semua perkembangan ini dari laporan Pak Santoso. Ia duduk di ruang kerja ayahnya di lantai 2 gedung Hartono. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, ia tidak merasa puas. Yang ada hanyalah kehampaan. Bukan perasaan menang atau kalah, melainkan kelegaan karena telah berhasil melindungi warisan ayahnya. Ia menatap keluar jendela. Pemandangan senja mengingatkannya pada kata-kata ayahnya, "Orang-orang di lingkungan ini adalah keluargaku." "Ayah, aku berhasil melindunginya?" bisik Citra. Suaranya terbawa angin senja. Sebulan kemudian, lantai 1 gedung Hartono telah berubah total. Pintu besi yang dulu ditempeli stiker kuning telah diganti dengan pintu kaca berbingkai kayu yang lebar. Di atasnya, tergantung sebuah papan nama besar. "Rumah Makan Gratis Berkah Hartono." Nama itu diambil dari nama ayahnya. Berkah dari Hartono. Tulisan di papan nama itu adalah hasil tulisan tangan Citra sendiri. Meskipun tidak sempurna, tulisan itu penuh dengan ketulusan. Di dalam, suasananya sederhana namun bersih. Aroma sop buntut, makanan kesukaan ayahnya, mengepul dari panci besar. Foto almarhum Bapak Hartono tergantung di dinding, tersenyum hangat seolah mengawasi dari atas. Citra, dengan celemek terikat di pinggangnya, berdiri di belakang meja saji. Wajahnya tanpa riasan, tetapi sorot matanya dalam dan kuat. Ketua Asosiasi Pedagang dan beberapa sukarelawan dari lingkungan sekitar membantunya. Tidak ada perayaan besar. Yang datang adalah para lansia dari lingkungan sekitar, berjalan perlahan dengan tongkat atau didampingi tetangga. "Nek, hari ini menunya sop buntut. Makanan kesukaan ayah saya," kata Citra sambil menyajikan porsi pertama untuk seorang nenek tua. "Kamu putrinya Pak Hartono?" "Ya? Wajahmu mirip sekali dengan almarhum," kata nenek itu. Mata Citra berkaca-kaca, tetapi ia menahan air matanya dan tersenyum. Ia menyajikan sop dengan porsi besar. "Silakan dinikmati, Nek." Ketua Asosiasi Pedagang berbisik, "Almarhum Pak Hartono pasti sangat bahagia di atas sana. Saya tidak menyangka kamu akan menggunakan gedung ini untuk hal semulia ini. Ayah saya selalu bilang, gedung ini bukan miliknya. Tapi milik lingkungan ini, bisa menyediakan tempat makan yang layak untuk tetangga adalah harta yang paling berharga," jawab Citra. Rumah makan itu segera dipenuhi oleh para lansia. Suara tawa dan obrolan hangat memenuhi ruangan yang dulu dipenuhi oleh kemewahan dan keserakahan. Kini, tempat itu dipenuhi oleh aroma makanan hangat dan kehangatan manusia.
Setelah selesai melayani, Citra berdiri di depan foto ayahnya. Ayah, sepertinya sopnya kurang asin sedikit. Ayah pasti akan menambahkan sejumput garam lagi, kan? Bisiknya. Garam. Kata itu mengingatkannya pada garam yang ia taburkan di ambang pintu. Garam untuk mengusir keburukan dan garam untuk memberi rasa. Garam yang sama, tetapi dengan tujuan yang sangat berbeda. Saat mengantar para lansia pulang, seorang kakek tua menggenggam tangannya. Pak Hartono menanam banyak kebaikan, dan sekarang putrinya yang menuai. Terima kasih, nak. Genggaman tangan yang kasar dan hangat itu terasa seperti tangan ayahnya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan dan rasa syukur karena akhirnya bisa mewujudkan keinginan ayahnya. Setelah semua orang pulang dan ia selesai membersihkan semuanya, Citra duduk sendirian di ruangan yang kosong. Foto ayahnya bersinar di bawah cahaya lampu. Aroma sop buntut dan kehangatan dari para lansia masih tersisa. Ayah, panggilnya lagi dengan suara lirih. Aku akan terus melakukan ini setiap hari. Jadi, ayah tidak perlu khawatir. Ia berjalan ke pintu depan. Sebelum mengunci, ia menatap ambang pintu. Butiran garam yang dulu ia taburkan sebagian besar telah hilang, hanya menyisakan beberapa butir. Ia melangkahinya dengan hati-hati. Di luar, angin malam berhembus. Tulisan Gedung Hartono di dinding tampak jelas di bawah lampu jalan. Nama yang telah ayahnya bangun dan jaga selama 30 tahun. Dan kini menjadi tanggung jawabnya. Gedung itu tidak indah, tetapi bagi Citra, itu adalah perisai terkuat dan rumah terhangat. Ia berjalan menyusuri gang. Bayangannya yang kecil memanjang di belakangnya, menyatu dengan bayangan gedung, seolah bayangan ayahnya selalu menyertainya. Di gedung yang dijaga oleh Bapak Hartono seumur hidupnya, kini putrinya, Citra, mulai membalas kebaikan dunia dengan sepiring makanan hangat. Keserakahan telah mengambil banyak hal, tetapi ketulusan telah mengisinya kembali dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Semoga berkah selalu menyertai, seperti arti nama rumah makan itu. Kisah ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Bagaimana kisah Citra hari ini? Kami harap pembalasan dendamnya yang cerdas, dari seorang menantu yang terusir menjadi pemilik gedung yang dermawan, dapat melegakan hati Anda. Jika ada di antara Anda yang sedang mengalami masa sulit seperti Citra, jangan pernah kehilangan harapan. Sebagaimana Citra memiliki gedung Hartono yang ditinggalkan ayahnya, pasti ada perisai yang kuat dan kokoh menanti Anda dalam hidup. Jika Anda ingin mendukung perjalanan baru Citra yang kini hidup untuk berbagi, silakan tekan tombol subscribe dan like. Setiap like dari Anda bisa menjadi seberkas kehangatan bagi seseorang yang sedang kedinginan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.